Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini praktikum ke-12 yaitu masih membahas tentang regresi logistik, yang mana di sini akan membahas tentang regresi logistik ordinal. Nah, penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga X1 dan kualitas sinyal, pengaruh harganya sebagai X1 dan kualitas sinyalnya sebagai X2 terhadap kepuasan pelanggan Y. Nah, variabel X1 dan X2 merupakan penilaian numerik, sedangkan Y merupakan peubah biner dengan 1 menggambarkan pelanggan puas dan 0 tidak puas. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 30 pelanggan. Nah, kita buat sebagai berikut. X1 tadi sebagai harga, X2 kualitas sinyal, dan Y-nya terdiri dari 2 kategori, 1 puas, 0 tidak puas. Lalu didapatkan model logiknya sebagai berikut. Lalu di sini diperoleh berdasarkan R-square-nya, model hanya dapat mewakili 2,87% keragaman pada data. Nah, hasil uji likelihood rasionya, model tidak signifikan pada taraf nyata 5%. Hasil uji Wolt-nya, perubahan harga dan kualitas sinyal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan provider. Lalu di sini untuk hipotesisnya, didapatkan H0 artinya model cocok, H1 artinya model tidak cocok. Keputusan tidak tolak H0. Berdasarkan uji goodness of fit, dapat disimpulkan bahwa model cocok digunakan pada taraf nyata 5%. Oke, sekarang kita masuk ke contoh regresi logistik yang lainnya. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui preferensi belanja remaja berdasarkan jenjang pendidikan dan pendapatan keluarga. Nah, berikut ini merupakan rincian peubahnya. Untuk pendidikan dikategorikan 1 SMP, 2 SMA, 3 untuk S1, dan preferensi belanjanya 1 online dan 0 offline. Lalu didapatkan model dengan peubah daminya sebagai berikut, sama seperti yang pada pertemuan 11 ya. Lalu model dengan peubah daminya sini diperoleh sebagai berikut. Nah, kita masukkan hasilnya sebagai berikut untuk logit dari masing-masing kategori pendidikan. Lalu kita masuk ke contoh pendugaan. Nah, di sini untuk pendapatan 2 juta untuk wilayahnya. Untuk kategori pendidikan di sini SMP, SMA, S1. Lalu untuk Y-nya kategori preferensi dari belanjanya online atau offline, dan didapatkan PX-nya sebagai berikut. Nah, untuk perhitungan odds ratio-nya untuk 2 kategori, kita masukkan rumusnya, yang mana ini sudah sempat kita jelaskan di praktikum 11 ya teman-teman. Boleh dibuka lagi untuk praktikum 11-nya atau diingat-ingat lagi. Nah, dari hasil ini didapatkan interpretasi dugaan odds seseorang jenjang SMA untuk memilih belanja online sebesar 2,1917 kali dugaan odds untuk seseorang dari jenjang SMP. Nah, dugaan odds seseorang jenjang S1 untuk memilih belanja online adalah sebesar 47,4796 kali dugaan odds untuk seseorang dari jenjang SMP. Oke, sekarang kita lihat di sini. Berdasarkan R-square, model hanya dapat mewakili 58,97% dari keragaman pada data. Berdasarkan uji likelihood ratio dapat disimpulkan bahwa minimal ada 1 peubah yang berpengaruh signifikan terhadap preferensi belanja pada taraf nyata 5%. Sama seperti sebelumnya tadi, H0 untuk model cocok, H1 untuk model tidak cocok. Nah, berdasarkan uji goodness of fit-nya dapat disimpulkan bahwa model preferensi belanja terhadap pendidikan dan pendapatan cocok digunakan pada taraf nyata 5%. Nah, sekarang kita lihat ke regresi logistik ordinal. Terdapat beberapa opsi model untuk peubah kategorik ordinal, yaitu memperlakukan peubah tersebut sebagai peubah nominal, peubah numerik, dan peubah biner. Model yang terbaik memiliki nilai likelihood ratio dari selisih antara model intercept dan model lengkap yang paling kecil. Nah, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui preferensi belanja remaja berdasarkan jenjang pendidikan dan pendapatan keluarga. Berikut merupakan rincian peubahnya. Nah, didapatkan nilai di sini untuk odds rasionya sebagai berikut. Lalu untuk model interaksi, ada 2 atau lebih peubah bebas pada model.
interaksi efek bersama dua peubah bebas atau lebih yang mempengaruhi Y, model ditambahkan peubah baru sebagai interaksi antar peubah bebas. Nah, peubah bebas A, B ini untuk interaksi sama dengan A kali B, peubah bebas A, B, C-nya interaksinya bisa AB, AC, BC, atau AB dikali C. Nah, diperoleh model logiknya sebagai berikut. Lalu untuk kriteria pemilihan model, berdasarkan uji simultan dan parsial, uji beda deviance, AIC-nya, uji diagnostik kurva ROC, dan lain-lain. Lalu untuk seleksi modelnya bisa forward stepwise, seleksi modelnya bisa menggunakan forward stepwise atau backward stepwise. Nah, untuk uji beda deviance-nya sebagai berikut hipotesisnya, H0-nya model sederhana lebih baik, H1-nya model yang lebih lengkap yang lebih baik. Nah, untuk rumus uji beda deviance-nya sebagai berikut. Lalu kriteria penolakannya sebagai berikut. Dengan menggunakan chi-square table ya teman-teman. Lalu untuk AIC-nya, nah AIC yaitu min 2 log likelihood ditambah 2 jumlah parameter dalam model. 2 di sini sebagai jumlah parameter dalam model. Nah, untuk model yang lebih baik adalah model yang memiliki AIC yang terkecil. Lalu untuk kriteria pemilihan model forward stepwise, yaitu untuk forward ini yang pertama menyeleksi satu persatu variabel yang masuk dalam model secara sekuensial. Nah, misal ada 4 peubah penjelas, X1 jenis kelamin, X2 umur, X3 pekerjaan, X4-nya pendapatan. Dari keempat peubah penjelas itu, yang dimasukkan pertama ke dalam model adalah variabel yang memiliki nilai korelasi parsial paling tinggi. Lalu untuk uji kebaikan model tersebut, jika model tersebut cocok, maka peubah penjelas tersebut masuk ke dalam model. Masukkan peubah penjelas selanjutnya, lalu bandingkan kedua model tersebut baik berdasarkan AIC ataupun beda deviance-nya. Lalu dilakukan tahap seterusnya. Nah, untuk backward stepwise dimulai dengan memasukkan semua variabel prediktor. Nah, bedanya di sini semua variabel prediktor ya. Kemudian dibuang satu per satu secara sekuensial. Bedanya dengan forward tadi dari variabel satu per satu, tapi kalau backward ini semua lalu dibuang satu per satu secara sekuensial sampai didapatkan model yang paling layak digunakan. Oke, kita lihat di sini contoh backward stepwise-nya. Di sini yang pertama kita masukkan model 1 untuk semua, lalu kita lihat deviance-nya 173,7. Nah, di sini df-nya karena tidak ada model pembanding, maka di sini masih kita strip ya. Lalu yang kedua untuk ketika 3 peubahnya CSW, deviance yang diperoleh sebagai berikut, df-nya 167 model pembandingnya. Lalu beda deviance-nya 12,1, beda df 11, p-value-nya 0,30. Begitu juga dengan model yang per tahap selanjutnya 3A, 3B, 3C, 4A, 4B. Yang kelima, nah lalu diperoleh kriterianya sebagai berikut. Nah, untuk tabel klasifikasi, untuk melihat kebaikan model regresi logistik dalam membuat prediksi. Lalu membuat prediksi menjadi biner 0 atau 1, 0 dan 1. Lalu mu 0-nya sebagai cut off keputusan hasil klasifikasi. Untuk prediksi bernilai 1 ketika mu 1 lebih dari mu 0, peluangnya untuk pilihan mu 0 bebas ditentukan. Nah, tabel klasifikasinya sebagai berikut. Lalu di sini untuk Y1, Y2-nya ketika Y2-nya sama dengan 1, maka Y1-nya di sini prediksi mu 0-nya 72, untuk Y0-nya 50. Ketika Y2-nya sama dengan 0, maka di sini Y sama dengan 1-nya 28, Y sama dengan 0-nya 20. Begitu juga dengan prediksi yang kedua, mu 0-nya ketika mu 0-nya sama dengan 0,5. Lalu di sini mu 0 dengan P Y sama dengan 1, mu 0-nya yaitu 100 dibagi 170 sama dengan 0,59. Untuk sensitivitas sama ya, menggunakan rumus pada sebelumnya yaitu 72 dibagi 100, lalu sensitivitas yang kedua 65 dibagi 100. Begitu juga dengan spesifisitas, lalu keseluruhan akurasi. Nah, untuk kurva ROC ini adalah menggambarkan hubungan antara sensitivitas sumbu X dan satu spesifisitas sebagai sumbu Y. Semakin baik model, semakin tinggi kurva ROC, semakin luas daerah di bawah kurva ROC. Nah, indeks konkordansinya nilai ukuran daya prediksi.
Nah, fakta kurva erosi adalah area di bawah kurva erosi yang mengukur kemampuan prediksi model indeks konkordannya. Semakin baik kuasa prediktif model, semakin tinggi kurva erosinya. Model yang baik adalah model dengan indeks konkordansi tinggi, lalu pada tingkat spesifisitas tertentu, kuasa prediktif yang lebih baik bersesuaian dengan sensitivitas yang tinggi. Oke, sekian pada praktikum ke-12 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.